Mas, jujur aku lagi down parah. Aku udah sholat duha kenceng, tahajud gak bolong, sedekah udah aku gaspol. Tapi bisnisku malah rugi, lamaran kerja ditolak. Kok Allah kayak gak ngeliat effort aku ya? Waduh, berat nih curhatannya. Tapi sorry ya dek, kalau kata Ibnu Athaillah di Al-Hikam pasal 1, kamu itu lagi red flag secara spiritual. Lah, kok red flag? Aku kan rajin ibadah. Dengerin dulu, pasal 1 itu intinya bilang, salah satu tanda kamu cuma ngandelin amal atau usahamu sendiri adalah berkurangnya harapan pas aku lagi gagal. Gini loh, aku kecewa berat karena aku merasa ibadahmu itu mata uang buat nyogok Tuhan. Kamu mikir, gue udah bayar pakai duha, mana kembalian suksesnya? Itu artinya sandaran hatimu itu ke amalmu, bukan ke rahmat Allah. Kalau kamu nyandar ke Allah, mau sukses atau gagal, hatimu tetap chill. Karena kamu tahu Allah yang atur, bukan sholatmu yang ngatur Allah. Jelek banget sih. Jadi aku gak boleh ngarep. Hehe, bukan gak boleh ngarep, tapi jangan transaksional. Ibadah ya ibadah aja sebagai butuh. Hasil mah serah terima aja sama yang punya skenario. Jangan trust issue sama Tuhan cuma gara-gara plot twist hidup gak sesuai maumu. Oke, make sense. Tapi saking stresnya, aku kepikiran mau resign aja lah. Cabut dari dunia kerja, terus fokus nyantri atau healing ke gunung gitu. Biar fokus ibadah, gak pusing mikiran duit. Nah, kalau itu kena di Al-Hikam pasal 2 dek. Hati-hati, itu bisa jadi jebakan Batman. Hah? Jebakan gimana? Kan mulia tuh, ninggalin dunia buat akhirat. Pasal 2 bilang gini, keinginanmu buat tajrid atau fokus ibadah tanpa kerja, padahal Allah naruh kamu di asbab atau dunia kerja atau tanggung jawab, itu adalah syahwat yang tersembunyi. Sekarang posisimu punya tanggungan nggak? Cicilan? Orang tua? Ya adalah, banyak mas. Nah, itu artinya Allah naruh kamu di makam asbab atau sebab akibat atau ikhtiar duniawi. Kalau kamu maksa mau tajrid pada tagihan numpuk, itu bukan kesalehan dek, itu ego. Kamu cuma mau lari dari tanggung jawab, tapi dibungkus agama. Ibadahmu sekarang ya di kerjaan itu. Nyari duit buat keluarga itu zikirmu. Jangan FOMO pengen jadi wali yang tapa di gua, kalau Allah emang menyuruhmu jadi satria yang bertarung di pasar. Aku baru sadar itu ego yang mau kabur. Terus aku harus gimana dong? Aku punya mimpi gede banget nih. Aku pengen sukses sebelum umur 30. Semangat bowe, ambisi gaspol. Tapi ingat rem tangan dialihkan pasal 3. Apa tuh mas? Himmah atau tekad atau kemauan kuat gak bahkan bisa ngejebol tembok takdir. Bahasa gaulnya gini, mau kamu manifesting tiap malam, mau kamu kerja 25 jam sehari, kalau tembok takdir bilang enggak atau belum waktunya, yang gak bakal tembus dek. Ibnu Athaillah ngingetin ini biar kita gak gila. Kamu boleh punya willpower setinggi langit, tapi jangan ngerasa kamu itu Tuhan yang bisa nentuin hasil. Kita cuma pemain, bukan sutradara. Jadi intinya dari 3 pasal itu, jangan GR sama amal sendiri. Kalau gagal tetap husnuzon. Stay di role kita sekarang atau gak lari dari kenyataan berkedok ibadah. Kurangin obsesi ngontrol hasil, usaha saja maksimal. Tapi sadar kalau tembok takdir itu hak prerogatif Allah. Gitu mas. Nah itu dia, kali ini aku yang traktir deh. Hitung-hitung sedekah biar gak transaksional kayak kamu tadi.